Oke. Akhirnya kesampaian juga. Jadi ini pertama kalinya saya bikin konten ngobrol di YouTube saya. Jadi sebelah saya udah ada Dira. Dia adalah salah satu PhD juga di Radboud University. Dan sebenarnya ini cuma pengen ngobrol aja sih. Jadi aku itu terinspirasi sama Gofar Hilman, tau nggak? Nggak tahu. Gofar Hilman itu adalah salah satu YouTuber gitulah. Dia penyiarnya Hard Rock FM. Dia bikin acara di YouTube itu yang sering aku tonton tuh namanya Ngobam. Tapi dia ngobrol bareng musisi, gitu kan. Dengan aku pinginnya bikinnya ngobat. Apa tuh? Ngobrol bareng teman sejawat. Nah, jadi gue pinginnya tuh bikin ember, ngobat gitu kan, cocok kan, ngobrol bareng teman sejawat. Nah, gue pinginnya bikin konten tuh yang tentang teman sejawat apa aja lah, mulai tentang dokter apa, Tapi yang bermanfaat gitu kan. Ya udah, nah sekarang jadi kenalin dulu deh, Dira nih, lu siapa sih sebenarnya gitu kan? Nggak ada yang kenal. Gue sebenarnya adalah manusia. Jadi ini nggak ada edit ya di YouTube. Semuanya apa adanya. Jadi nama aku Nadira. Jadi aku adalah medical doctor. Jadi aku lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Sekarang aku lagi ada kelasnya suaminya Isyana berarti. Kakak kelas. Oh iya. Kakak kelas. Oh iya siap. Terus. Sekarang aku lagi PhD, sekarang masuk tahun kedua di Infectious Disease and Global Health Department di Radboud University Medical Center. Oke, jadi yang nggak tahu tuh ini Radboud University itu adalah universitas di Belanda ya. Kalau nggak percaya nih ya, gue tunjukin. Kita lihat. Tunjukin. tuh. Nah, tuh bangunan Belanda kan. Nggak mungkin ada kan ini di Indonesia kan ya. Oke, kita balik lagi sekarang. Nah, gue nggak ada edit lah pokoknya ya. Nggak ada waktu cuy. Nah, oke, balik lagi sekarang. Sebenarnya kan mungkin aku tuh pinginnya di konten ini adalah yang menarik di kamu. Kamu kan dokter umum, ya kan, lulusan FK UGM tahun berapa sih? 2000 lulusnya. Ya, angkatan berapa sih berarti harusnya? Aku angkatan 2011 sih, berarti 2011 aku lulusnya 2017. Oke. Berarti kan langsung kan, abis lulus dokter umum, internship setahun, terus lanjut PhD. Oke, berarti itu 2018 akhir. Iya. Ya kita bareng lah ya kan? Iya. PhD. Start ever. Oke. Nah, kan jujur kalau di Indonesia itu kita tuh jarang banget anak kedokteran baru lulus wajib internship, habis itu ngapain? Kan pasti gitu kan pertanyaannya kan. Jadi kayak ya kan, di antara angkatan galau aja, banget sih pasti. Kan pasti kalau nggak pinginnya, pasti semuanya pinginnya kayak hampir lebih dari 80% pingin jadi spesialis kan. Nah, kalau di angkatanmu aja tuh berapa yang jadi PhD? Ya less than 5% dari total angkatan. Satu angkatan berapa orang? Satu angkatan soalnya aku banyak, 300 sekian. Berarti yang jadi PhD berapa? Sekarang kayaknya baru mungkin sekitar 5 orang yang masuk ke program PhD. Kurang, oke, berarti kurang dari sedikit banget ya. 5 orang. Itu di luar semua apa di luar semua? Di luar semua ya. Mungkin karena kalau di dalam negeri anak FK nggak bisa langsung jadi S3 kan? Iya. Karena dianggapnya itu kelebihannya sih. Jadi sebenarnya kenapa aku ambil ada orang. Terus kenapa aku ambil langsung PhD di luar? Karena salah satu kemudahannya adalah aku nggak perlu ikut master. Karena sebenarnya lulusan dokter untuk beberapa negara di luar negeri itu udah setara dengan master. Betul. Jadi mereka sebenarnya tidak mempersyaratkan memiliki ijazah master gitu. Jadi cukup aku punya ijazah kedokteran termasuk klinis, jadi koas juga dimasukin, mereka udah menganggap aku setara dengan lulusan master dan berhak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang PhD. Secara sekolahnya udah lama banget kan? Iya sih. Sekarang udah 7 tahun. Jadi kalau di Indonesia betul. Jadi ini ya, keuntungannya kalau di Indonesia kan dianggapnya tetap S1. Terus harus master dulu baru S3 gitu kan. Dan kayaknya itu nggak favorit. Betul. Karena mungkin iya sih. Karena kan kita lulus sudah nggak muda lagi kan. Maksudnya ketika kita lulus itu kebanyakan teman seangkatan aku udah pada bekerja mungkin setahun 2 tahun di industri lain. Udah mungkin ada yang udah mulai nyicil rumah. Sedangkan kita baru fresh, terus kita harus lagi masuk internship dengan gaji minimal standar dari pemerintah. Dan pasti kita punya keinginan untuk mandiri dan nggak lagi menggantungkan diri sama orang tua. Jadi jatuhnya mereka pasti, kebanyakan teman angkatan aku pasti bekerja dulu sih Mbak. Jadi emang
end of point-nya pengen spesialis, tapi mereka pasti akan menabung istilahnya. Betul. Jadi untuk ada yang mampu. Ada yang kerja di Lanjutkan mana, di spesialis. RSU gitu-gitu Ya di RSUD, Klinik. swasta, Oke. UGD, klinik, macam-macam. Macam-macam ya. Tapi memang untuk jadi PhD itu benar-benar Ya mungkin bukan yang favorit sih. bukan yang favorit. Bukan. Oke. Jadi, nah itu ada interupsi juga, ada orang masuk lift. Oke, minum dulu deh. Terus alasanmu sebenarnya kenapa kok milih ini jalan yang nggak populer? Kan orang kan itu tadi kan pingin apa kamu karena backgroundmu kaya sehingga kamu gak perlu duit? Ya dong, pasti orang lo pasti punya duit, dia kaya dari orang tuanya makanya lo bisa. Nah, tapi sebelum itu nih bisa ke luar negeri pakai duit bokap nyokap atau orang Nah, tua aku- atau gimana? Alhamdulillah aku di beasiswa oleh negara. Jadi aku dapat beasiswa LPDP di tahun 2017. Oke, jadi dapat Jadi aku apply beasiswa LPDP, dan ini sebenarnya banyak juga sih yang pasti mau tanya karena kebanyakan tuh pada ragu untuk bisa langsung apply PhD atau enggak, karena kalau di Indonesia kan tetap harus master Ya, dulu ya, kan, ya. tapi khusus untuk lulusan kedokteran dan kalau nggak salah kedokteran gigi juga bisa gitu. Jadi aku bisa langsung apply waktu itu di LPDP asalkan dengan syarat aku udah punya letter of acceptance yang unconditional. Oke. Oke, ya jadi waktu itu aku apply, terus alhamdulillah prosesnya lancar, terus aku dapet beasiswa ke sini gitu. Jadi aku bisa langsung start setelah aku selesai internship. Berarti waktu apply LPDP belum lulus malah ya? Belum. Berarti emang udah niat mau jadi PhD? Iya waktu itu? udah. Sebenarnya bukan belum lulus, jadi udah lulus tapi belum sumpah dokter. Jadi sebenarnya semua persyaratan aku udah I see. ada gitu. Oke, jadi udah lulus. Karena LPDP itu seleksinya tuh kalau nggak salah bulan Juli. Sedangkan aku udah lulus UKDI dari bulan Februari. Jadi itu udah bisa dimasukin untuk seleksi administrasinya dari oke. bulan Juli gitu. Ya udah, pokoknya udah memang udah niat banget Udah ya niat buat sih. itu. Oke. Nah, nanti kita ngomongin nih gimana caranya dapat LPDP-nya ya. Cuman berarti kan udah kejawab tuh dapetnya dari LPDP. Iya, Nah, dengan terus apa? Alasannya kenapa? Iya kan? Apa? Karena sebenarnya jadi waktu dulu aku kuliah itu aku tuh banyak ikut kegiatan lomba-lomba gitu ya yang berbasis research gitu. Jadi kalau di Oke. Indonesia tuh kita punya namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, yang dimana tuh pemerintah ngasih wadah buat semua mahasiswa sebenarnya lintas jurusan untuk bikin kreativitasnya masing-masing di berbagai macam bidang. Nah salah satunya tuh ada PKMP namanya penelitian. Aku ikut itu karena juga ajakan kakak kelas, karena kita harus lintas angkatan juga gitu, harus lintas fakultas sama anak fakultas farmasi waktu Oke. itu. Terus kita bikin penelitian kecil-kecilan lah ceritanya, dan itu berlanjut gitu selama kayak kalau nggak salah 3 tahun berturut-turut aku selalu ikut itu. Terus jadi terbentuk di mindset aku kalau riset itu tuh sebenarnya sangat penting Ya. untuk kedokteran gitu. Karena aku lihat juga kalau aku lihat jurnal, aku lihat guidelines itu selalu berdasarkan guidelines orang Eropa, berdasarkan guidelines Orang paling Amerika. dekat orang Jepang Orang untuk Jepang, Asia. oke. Kita nggak pernah punya guidelines kita sendiri, kita nggak Betul. pernah, mungkin banyak nih, tapi nggak sebanyak orang lain gitu loh untuk literasinya Iya, dari iya, Indonesia. iya. Jadi paper-paper Kecil dari banget Indonesia ya, tuh kayak kecil masih banget. sangat Iya. sedikit. Dan kayaknya itu kurang di encourage juga dari sistem pendidikannya. Tapi aku ngerti sih mungkin sekarang lebih fokusnya ke yang mendasar dulu ya. Kuratif ya. Ya Lebih kuratif, ke distribusi tenaga, kesehatan, dan infrastruktur, Fasilitas, sebagainya. ya, Cuma kalau kita nggak mulai sekarang, kalau nggak kita invest sekarang, nanti siapa yang invest gitu. Jadi Betul. kayak aku mikirnya pemerintah lewat LPDP itu salah satunya juga udah mulai berpikir ke arah sana gitu loh. Dan Oke. ini sudah dimulai dari lama sebenarnya. Jadi awardingnya udah cukup banyak banget yang dari luar negeri. Dan kenapa aku ambil PhD yang tadi itu ya karena riset itu sih, Mbak. Jadi Oke. karena aku ngerasa riset itu penting banget untuk seorang dokter gitu. Jadi Oke. nggak cuma kuratif yang gimana ya, tanpa memberikan sumbangsih lain gitu. Karena sebenarnya dokter-dokter Indonesia tuh pinter banget. Kalau cuman kuratif aja tuh kurang gitu kan. Harus ada backup data, Iya. harus ada guideline kita Data sendiri. banyak banget. Tapi nggak ada yang ngolah. Bisa gitu bikin ya. guideline, iya. Tapi mungkin ya itu sih mungkin masih terlalu sibuk atau belum terlalu Iya. diprioritaskan gitu. Jadi kayak ya karena aku suka kenapa enggak gitu. Oke. Terus ini pertanyaannya lagi kan mungkin orang nanya ya. Kenapa oke, kalau milih ke luar negeri pasti kan karena bisa Langsung sih, langsung, bisa langsung. ya kan? Kenapa milihnya ke Belanda? Maksudnya apakah memang waktu itu ada Sebenarnya sesuatu atau gimana? waktu itu aku cukup semangat untuk PhD, langsung PhD. Soalnya aku ngerasa aku sebenarnya tetap pengen jadi klinisi. Habis setelah aku selesai PhD kalau Allah mengizinkan. Nah,
di saat itu aku berpikir kesempatan PhD yang ada di sekitar aku gitu. Karena di UGM sendiri tuh banyak bekerja sama-sama Jepang, universitas di Jepang. Jadi aku juga udah sempet berkomunikasi sama para dosen untuk juga bisa apply ke Jepang dan sebagainya gitu. Dan aku juga berkomunikasi sama jadi ketika aku datang conference aku juga mencoba komunikasi sama para pembicara itu emang salah satu cara ya, tuh dicatat tuh ya, kalau lo benar-benar pingin memang salah satunya adalah itu. Iya, karena waktu itu bidangnya emang suka di arah penyakit dalam, jadi aku fokus ke simposium atau conference atau apapun itu yang berkaitan dengan penyakit dalam gitu. Jadi aku waktu itu belum terlalu spesifik pengen apa sih. Nah, alhamdulillah waktu itu dapat kesempatannya. Waktu itu pembicara datangnya dari Belanda, dari Radboud University sama VU. I see. Iya, dan ketika VU itu adalah Vrije University, ada di Amsterdam. Ya. Kalau Radboud University dari di Nijmegen, sama-sama di Belanda. Terus aku juga dimediasi sama profesor Indonesia karena sebenarnya mereka juga punya kerjasama gitu. Terus ya udah akhirnya wawancara, terus mengirim kurikulum vitae, terus mereka juga nge-assess dan mereka juga memberikan tes. Jadi waktu itu aku dikasih tes untuk bikin research proposal dan mereka suka, jadi aku langsung dikasih LOA unconditional gitu. Ya memang untuk apply LPDP. Tapi yang pasti sebenarnya harus ada niat dulu ya. Iya, sebenarnya kalau niat bisa sih. Kalau semua tuh bisa, tapi masalahnya niat itu yang kadang-kadang orang nggak punya gitu kan. Niat aja tapi niat doang tapi nggak dilakuin itu juga nggak bisa, ya kan? Benar. Oke. Nah sekarang tadi gue menariknya sih karena kan kalau dengar ceritanya Dira tuh berarti kamu emang benar-benar satu niat, kedua kamu benar-benar mencari. Iya. Ya kan, kadang-kadang kan ada yang kesempatan itu nggak akan datang kalau kita nggak nyari. Benar nggak? Iya. Ya kadang-kadang kan ya kalau kita cuma diem aja nggak bisa gitu, kita harus mencari pintu mana yang terbuka. Yang tadi cerita di Jepang di Belanda. Ya, jadi sebenarnya itu aku iya sih bener banget. Jadi kayak yang di garis bawah itu harus niatnya sih. Karena susah sih sebenarnya untuk bisa langsung dan timeline-nya pas. Kadang-kadang tuh orang ya itu tadi kan udah punya niat tapi kesempatannya nggak ada gitu. Atau kesempatannya ada tapi nggak terlalu yakin gitu untuk bikin keputusan, terus harus bareng gitu ya. Itu kayak emang ya gitu. Harus bareng ya, harus selain takdir. Oke. Sekarang ini nih pertanyaan, pasti banyak yang misalnya lagi lihat gitu ya, terus pingin gitu, misalnya dia ada adiknya orang kedokteran atau dianya dokter yang lagi koas atau apa. Ini sekarang gimana sih? Kan berarti kan kamu tadi udah dapat LOA dulu sebelum LPDP kan. Nah jadi pertama gimana tuh langkah-langkahnya kalau misalnya ada yang pertanyaannya Kak gimana kalau gue pingin juga dapat LPDP gitu. Nah sekarang tuh masalahnya LPDP lebih ketat sih Mbak. Yang aku lihat jadi dia hanya menyasar kayak top 20 universities. Sekarang jadi top 20 world, ya. Nah, itu juga menurutku agak aneh sih. Kalau aku salah tolong dikoreksi. Cuma setahu aku itu udah sangat sedikit dan itu udah dibatasin per major, jadi mungkin kayak Karolinska Institute cuma boleh dari major ini doang aja, gitu. Tapi kalau kayak Oxford, Harvard ya semua major boleh kayak gitu. Itu untuk yang reguler ya, karena aku biasanya reguler. Terus gimana? Jadi untuk gimana caranya menurut aku mungkin prinsipnya sama, cuma harus berani untuk approach dan berani untuk nyoba sesuatu yang di luar zona nyaman, karena sebenarnya kita langsung bisa kok kontak ke profesornya, kita bisa bilang sebenarnya kita sangat interest di bidang ini, kita fresh graduate dan sebagainya. Dan menurut aku dengan kita bisa melampirkan bahwa ada kemungkinan kita akan dibeasiswai oleh LPDP, itu juga salah satu jadi pertimbangan yang sangat besar untuk para profesor di sini, karena mereka sebenarnya juga butuh duit buat proyek kan, benar kan? Itu kayak logis banget kan, kayak kita datang kita bisa bawa money at least untuk biaya hidup gitu, karena sebenarnya untuk biaya research semua itu mereka pasti di sini punya grant gitu. Iya, jadi kayak why not? Kalau anaknya memang ternyata bisa dan masuk kualifikasi mereka, biasanya akan diterusin kok. Oke, sip. Ya, jadi itu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya jangan takut untuk approach. Jadi langsung cari aja emailnya profesornya. Tapi kamu harus tahu sih background profesornya apa. Jadi jangan datang-datang. Saya pengen PhD gitu. Tapi saya nggak tahu gini kan, itu juga nggak mungkin kan. Jadi harus bikin rencana yang matang dulu sih. Dan pertama sih harus yakin kalau mau PhD, karena PhD itu bukan sebentar. Ngopi dulu. Berapa tahun sih? 4 tahun. Mereka 4 tahun. Jadi nggak sebentar, dia 4 tahun. Dan itu juga nggak
dekat dengan Indonesia, pasti jauh dari keluarga dan dengan segala konsekuensi yang hadir gitu. Ya, tinggal sendiri gitu kan. Iya, tinggal sendiri, terus dengan supervisor juga. Kalau di Belanda sih khususnya mereka high demand ya. Iya, oke. Apa bedanya Komunikasi dan yang sebagainya. kamu rasain waktu sekolah di Indonesia sama di sini? Maksudnya kamu kan juga dari fakultas kedokteran yang terbaik lah ya di Indonesia, termasuk yang salah satu yang terbaik lah UGM, ya kan? Itu udah yang terbaik lah di Indonesia, top notch gitu. Sebenarnya aku Apa nggak bedanya? bisa langsung bandingin karena waktu di Indonesia aku bachelor, sedangkan waktu di sini aku PhD. PhD di Belanda itu bukan student. PhD di Belanda itu postgraduate ya. iya dia pekerja, jadi mereka dibayar gitu. Nah, yang aku rasain iklimnya beda banget karena kalau di Indonesia itu walaupun UGM itu udah menerapkan sebenarnya problem based learning, jadi kita nggak pernah dikasih kuliah yang panjang satu semester cuma buat fisiologi gitu, tapi kita kayak dimampatkan dalam satu blok gitu. Itu menurut aku itu bisa jadi base aku buat bekerja di sini karena aku terbiasa dengan problem dan aku harus memecahkan itu sendiri gitu. Kalau untuk membedakan benar-benar sistemnya enakan mana aku nggak bisa bandingin karena sekali lagi ini kayak beda jenjang ininya sih pendidikannya. Kayaknya dia takut ngomong. Enggak tahu sih soalnya jadi kalau di sini tuh benar-benar nggak ada Ada batasan kuliah, nggak nggak ada kuliah. Jadi waktu aku masuk PhD in my mind aku bakal digayat. Aku mikirnya kayak oke, aku bakal dikasih tahu, aku akan dikasih training di skill ini dan sebagainya gitu kan. Ternyata enggak. Jadi aku datang, aku udah belajar projectnya sebelumnya, aku dikasih project, aku dikasih tantangan, ya udah selesaiin gitu kayak. Week 2 aku udah ditanyain result gitu. Ya, jadi udah harus sendiri ya. Dan jadi aku malah bisa ngebandingin PhD Belanda sama PhD di Indonesia mungkin. Ya, itu mungkin lebih comparable. Apple to apple boleh. Iya, kalau PhD di Indonesia mungkin aku juga nggak PhD di Indonesia, cuma setahu aku itu pasti minta proposal di awal. Jadi mereka harus memberikan project dulu di awal dengan proposal yang super lengkap dan itu memakan waktu panjang. Sedangkan kalau di sini biasanya project udah ada atau kita dari awal udah menulis grant. Ketika grant itu goal baru kita mulai PhD-nya gitu. Jadi mungkin lebih efektif, makanya bisa menghasilkan lebih banyak paper gitu. Ya, kalau di Indonesia juga nggak diwajibkan sih papernya kali ya. Iya. Jadi kan kalau nggak diwajibkan, tapi kalau misalnya start PhD itu start nulis proposal itu kan memakan waktu juga kan. Harusnya proposalnya sebelumnya gitu. Iya, menurut aku sih gitu. Ketika kamu goal baru kamu masuk untuk dapat kontrak PhD dan kamu bisa langsung proceed sama penelitian gitu. Di Indonesia nanti akan berubah. Iya. Nggak pernah tahu kan. Iya, never know. Sekarang terakhir deh. Dira, apa rencananya nih habis selesai nih ya? Moga-moga selesai 4 tahun kontrak jadi PhD. Amin. Rencana pulang ke Indonesia atau stay di sini? Karena kan jujur kan kalau di sini lulus di universitas di Eropa, kamu biasanya dapat kesempatan 1 tahun untuk bekerja di seluruh Eropa tuh boleh gitu. Nah, gimana tuh? Aku mau pulang. Jadi rencana aku sama, jadi aku tetap pengen pulang ke Indonesia dan ngelanjutin pendidikan dokter spesialis gitu. Nah, kenapa nggak ngambil di sini aja? Jadi sebenarnya kalau di Belanda dan kayak negara Eropa kebanyakan mereka tuh punya sistem yang sangat ketat untuk dokter agar bisa praktek di sini. Kalau dokter kita nggak diakui di sini guys. Emang iya. Jadi kita harus tes lagi. Kita harus bisa bahasanya. Kita harus minimal 2 tahun mungkin mengulang. Itu dari yang aku research online ya. Jadi aku sebenarnya nggak research secara dalam untuk bisa mendapatkan license gitu. Dan untuk nanti lanjut ke spesialis juga. Dan aku ngerasa kayaknya mungkin lebih bermanfaat kalau aku pulang dengan kemampuanku karena di sini tuh everything's organized, everything is good, kayak semuanya udah oke gitu. Sedangkan kalau di Indonesia masih banyak yang bisa diimprove, masih banyak yang bisa dicoba. Kalau di sini kan sistemnya udah bagus gitu ya. Udah rada susah untuk improvement yang kayak yang super udah ini ya. Semuanya udah signifikan gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia kan kayak masih sangat berkembang, semua bisa gitu. Justru menurutku itu sangat powerful sih. Jadi pengen pulang, pengen lanjutin klinis. Karena dengan klinis itu menurut aku bisa lebih leluasa untuk bikin research. Pengen kerja di akademis atau non akademis? Akademis. Oke, ya. Semoga membantu ya. Amin. Oke, apa pesannya deh yang terakhir buat semua penonton YouTube aku? Lo pengen kasih pesan apa nih buat adik-adik deh yang juga sama pengen? Iya, pesannya yang pertama jangan ragu kalau kamu punya mimpi, kalau kamu punya tujuan, sejauh itu bagus, sejauh itu kamu yakin kamu benar-benar pengen itu dan kamu punya rencana yang baik,
start untuk melakukan itu mulai dari sekarang gitu. Jadi kayak jangan pernah ngerasa sesuatu itu nggak mungkin. Sesuatu tuh mungkin kalau kita usahain kok. Dan tentunya doa juga sih. Betul, juara ya. Oke, jadi gitu. Nah, gue deketin. Ini nggak ada edit ya, ini bener-bener 19 menit 57 nggak ada waktu. Gue nggak ada waktu, PSG kalau buat ngedit-ngedit sumpah susah. Oke, nanti kita ketemu lagi. Mungkin YouTube selanjutnya gue pingin banget sih ngebahas soal corona ya. Iya, Mungkin itu seru sih. apa sih bedanya penanganan corona di sini sama di Indonesia? Menurutku tuh juga urgent banget. Kita lihat nanti. Dah.